Mengejutkan, inilah 3 berita terbaru dan terupdate tentang Prabowo hari ini. Silahkan simak baik-baik, inilah berita yang pertama. Dirumorkan dapat jatah menteri. PDIP belum tentukan sikap gabung pemerintahan Prabowo. Partai PDIP hingga kini belum menentukan sikap terkait apakah akan bergabung atau berada di luar barisan pemerintahan Prabowo Subianto. Pihaknya juga belum membahas soal peluang mendapatkan jatah kursi menteri. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Puan Maharani mengungkapkan bahwa ia belum mendapatkan informasi terkait pembagian kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Saat ditanya mengenai kabar PDIP mendapatkan 2 kursi menteri, yang salah satunya kemungkinan diisi oleh Hasto Kristianto, Puan mengaku belum mendengar informasi tersebut. Ketua DPP PDIP Said Abdullah juga menegaskan bahwa partainya belum membahas kemungkinan bergabung atau berada di luar pemerintahan. Ia memastikan bahwa dalam internal PDIP tidak pernah dibicarakan mengenai peluang Budi Gunawan atau Azwar Anas mendapatkan kursi di kabinet mendatang. Said menambahkan bahwa semua kader PDIP kini hanya menunggu instruksi dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri terkait sikap yang akan diambil. Sebelumnya, beberapa nama mencuat sebagai calon menteri dalam kabinet pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, yang akan dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Beberapa calon menteri tersebut tidak hanya berasal dari Koalisi Indonesia Maju, melainkan juga ada yang bukan dari partai pendukung Prabowo. Kader PDIP sekaligus Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, yang dekat dengan PDIP, disebut-sebut akan masuk dalam susunan kabinet Prabowo. Namun, PDIP merupakan satu-satunya partai di parlemen yang belum menentukan sikap apakah akan berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran. Juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak, saat dikonfirmasi mengenai kabar Azwar Anas dan Budi Gunawan masuk dalam kabinet, mengaku tidak tahu. Dhanil menambahkan bahwa Prabowo sudah mengantongi sejumlah nama dari partai politik dan usulan organisasi kemasyarakatan. Itulah berita yang pertama. Sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Bocoran susunan kabinet Prabowo Gibran. Jumlah menteri Prabowo 44 orang. Bocoran nama-nama calon menteri terbaru Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Nama-nama calon menteri 2024, kembali mengemuka jelang pelantikan Prabowo sebagai Presiden terpilih. Kini bocoran susunan menteri di kabinet Prabowo Gibran makin marak. Prabowo Gibran akan dilantik pada 20 Oktober 2024. Prabowo dikabarkan sudah mulai menggodok nama-nama menteri yang akan duduk di kabinetnya pada 2024 hingga 2029. Prabowo dan partai pendukungnya di Koalisi Indonesia Maju memang belum membeberkan siapa saja yang akan ditunjuk menjadi menteri dan berapa pembagian kursi untuk masing-masing partai. Namun, bocoran kabinet Prabowo dan kisi-kisi susunan menteri ke depannya sudah berseliweran akhir-akhir ini. Berikut bocoran kabinet Prabowo jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Yang pertama, Prabowo akan bentuk Zaken Kabinet. Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, Prabowo akan membentuk Zaken Kabinet jika sudah dilantik menjadi Presiden. Zaken Kabinet adalah susunan menteri yang berasal dari kalangan ahli, dan bukan representasi partai politik tertentu. Prabowo ingin membentuk kabinet tersebut agar orang-orang yang duduk di pemerintahan adalah sosok yang ahli di bidangnya masing-masing, termasuk bila berasal dari partai. Muzani menegaskan, keinginan Prabowo membentuk Zaken Kabinet supaya sebuah kementerian benar-benar dipimpin oleh orang yang relevan dan ahli dengan lembaganya. Meski begitu, ia tidak merinci siapa sosok yang pantas menduduki posisi Menteri Prabowo. Muzani hanya meminta publik untuk menunggu Prabowo mengumumkan susunan menteri di kabinetnya. Tunggu nanti pengumuman dari Presiden Prabowo setelah dilantik jadi presiden, ujarnya. Yang kedua, jumlah menteri Prabowo 44 orang. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan memperkirakan jumlah menteri yang akan duduk di kabinet Prabowo sebanyak 44 orang. Sebagai informasi, jumlah menteri di era Presiden Joko Widodo adalah 34. Zulhas mengatakan, ia menyerahkan jatah PAN di kabinet mendatang kepada Prabowo, karena ia memiliki hak prerogatif jika sudah dilantik menjadi presiden. Namun, ia tidak menjawab pertanyaan awak media ketika dimintai konfirmasi, apakah PAN mendapat jatah 5 menteri di kabinet Prabowo.
Zulhas menambahkan, ia selalu menjalin komunikasi dengan Prabowo setiap hari. Yang ketiga harus punya integritas dan kompetensi. Sementara itu, juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan, Prabowo memiliki dua kriteria bagi calon menterinya. Pertama, calon menteri Prabowo harus memiliki integritas. Kriteria ini diterapkan karena Prabowo ingin pemerintahannya bebas dari korupsi. Yang beliau inginkan adalah partai boleh mengajukan namanya. Tapi siapa yang akan diputuskan oleh Pak Prabowo itu, adalah keputusan Pak Prabowo, jelas Dhanil. Selain berintegritas, Prabowo ingin calon menterinya memiliki kompetensi terlepas dari latar belakang profesional atau politik. Dhanil menyampaikan, ada banyak tokoh di partai yang memiliki profesionalisme tinggi, seperti di bidang hukum, ekonomi, dan keuangan. Jadi Pak Prabowo tidak ingin terjebak pada dikotomi orang partai atau orang non-partai. Orang-orang pasti banyak yang punya keahlian. Why not, tanah Dhanil? Itulah berita yang kedua. Sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Soal jatah Menteri Prabowo. Demokrat setor nama AHY. PAN prioritaskan Zulkifli Hasan. Juru bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, buka suara mengenai jumlah menteri yang akan menjabat pada pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto mendatang. Herzaki menyebut, suasana pembagian menteri sejuk sebab Prabowo merupakan sosok yang akomodatif. Terkait jumlah menteri banyak atau sedikit, menurut Herzaki tergantung persetujuan Prabowo. Pasalnya, mantan Danjen Kopassus itu mempunyai hak untuk membagi tata kelola pemerintahannya. Jumlah menteri pemerintahan selanjutnya akan menyesuaikan kebutuhan Prabowo. Sementara itu, Herzaki tak membeberkan secara detail mengenai jumlah menteri yang diusulkan Partai Demokrat. Ia hanya mengatakan, usulan dari pihaknya lebih dari satu orang. Salah satunya ialah Ketua Umum Partai Demokrat, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono. Alasannya, AHY juga terlibat langsung dalam pemenangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Kita tahu bagaimana beliau ya ketika Pilpres 2024 lalu perjuangannya dalam memenangkan Pak Prabowo dengan memimpin kami kader se-Indonesia, sehingga sangat solid dalam mendukung Pak Prabowo. Kedua, kita tahu juga dalam 7 bulan terakhir ini, kinerja beliau sebagai Menteri ATR BPN juga alhamdulillah bisa berhasil mencapai target-target yang diminta oleh Pak Presiden Jokowi, jelas Herzaki. Oleh sebab itu, ucap Herzaki, Partai Demokrat akan mengawal penuh apapun kepercayaan yang akan diberikan Prabowo. Kami sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjuangan dan kemenangan Pak Prabowo di Pilpres 2024 lalu, sudah memiliki komitmen bahwa kami akan mengawal penuh apapun kepercayaan yang akan diberikan kepada kader kami, ujarnya. Sementara itu, Partai Amanat Nasional menginginkan dapat jatah menteri yang lebih banyak di pemerintahan Prabowo Subianto. Ya kalau kita sih maunya sih sebanyak-banyaknya lah. Kan karena kita sudah 15 tahun dengan Prabowo, kata Sekretaris Jenderal PAN, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis. Ia menegaskan, PAN sangat setia mendukung Prabowo dalam kontestasi pemilihan presiden. Kita sudah banyak menemanilah Bapak Prabowo dari 3 periode sebelumnya, ujar anggota DPR 2024 hingga 2029 ini. Oleh sebab itu, Eko menganggap wajar jika PAN memperoleh jatah kursi menteri yang signifikan nanti. Tentunya PAN berharap mendapatkan yang signifikan dengan hasil jerih payah yang kita lakukan terhadap Bapak Prabowo, ucap Eko. Ia berujar, pihaknya memprioritaskan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan alias Zulhas, sebagai menteri. Selain itu, beberapa kader PAN yang berkompeten juga turut diusulkan untuk menjadi menteri Prabowo. Ya artinya kan Zulkifli Hasan pastinya akan diprioritaskan. Kalaupun dapat yaitu, adalah kita akan wakafkan untuk orang-orang yang berkompeten di bidangnya, tuturnya. Ia menjelaskan, hal itu sesuai dengan rencana Prabowo untuk membentuk zakon kabinet di pemerintahannya.